Johnny G. Plate jalani sidang perdana. Saya mendapat informasi mobil ini yang digunakan nanti untuk membawa Johnny G. Plate untuk menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Saya sudah melihat Pak Johnny Plate ya. Pak Johnny sehat hari ini Pak ya. Dan ruangannya Pak Johnny Plate ini lebih kecil dari hawanya panas. Jadi di dalam kebayang panas sekali ya. 10 orang, termasuk Pak CGP. Pak ST Burhanuddin kerap kali berdiskusi dengannya, menjadi teman diskusi di rapat kabinet misalnya. Pak Joni ini sahabat saya. Jujur aja, agak terundur-undur. Saya juga manusia. Apapun yang terjadi dan saya tanya teman-teman, cukup bukti, cukup kuat? Bismillah, walaupun itu teman dan sahabat saya. Triliunan rupiah negara merugi dari kasus mega korupsi BTS 4G. Proyek Best Transceiver Station Bakti Kominfo yang digawangi Johnny Gerard Plate dengan nilai proyek 10 triliun rupiah berujung perih sebagai proyek mangkrak. Bahkan negara harus menelan kerugian keuangan dan perekonomian sebesar 8 triliun rupiah. Babak baru perkara rasuah proyek BTS 4G di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal Kominfo telah masuk persidangan. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima Johnny Gerard Plate sebesar 10 miliar rupiah. Uang itu dicicil 500 juta per bulan sebanyak 20 kali dari Maret 2021 hingga Oktober 2022. Uang tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Terdakwa Johnny Gerard Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Nanti saya akan buktikan. 8 orang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Menkominfo nonaktif Johnny Gerard Plate yang memiliki peran mengatur dan menunjuk langsung perusahaan pemasok power system kelistrikan proyek BTS 4G. Direktur Utama Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development UI 2020 Yohan Suryanto. Ketiganya ditetapkan tersangka oleh Kejagung pada Januari 2023. Anang Ahmad Latif berperan membuat aturan menutup peluang calon peserta pengadaan proyek agar pihak lain tidak bisa ikut persaingan usaha secara sehat. Hal itu dilakukannya untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-markup sedemikian rupa. Sementara Galumbung Menak Simanjuntak disebut sebagai pihak yang memberi masukan kepada Anang terkait hal-hal yang menguntungkan vendor, konsorsium, dan perusahaan supplier. Sementara Yohan Suryanto memainkan perannya untuk membuat kajian teknis untuk mengakomodasi kepentingan Anang dalam markup anggaran. Selanjutnya, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irman Hermawan dan Direktur Keuangan PT Huawei Tech Investment Mukti Ali. Keduanya berperan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Tersangka ketujuh adalah Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan. Ia berperan sebagai perantara para pembuat keputusan dengan Irwan. Tersangka terakhir adalah Dirut PT Basis Utama Prima Muhammad Yusriski yang berperan menyediakan panel surya menara BTS 4G Kemenkominfo. Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman dan melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana mega korupsi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus mega korupsi Base Transceiver Station BTS 4G atau 4G Bakti Kemenkominfo yang digawangi Johnny Gerard Plate, ex-Menkominfo, akhirnya masuk peradilan. Di saat negara pontang-panting mengurus pandemi, negara justru harus merugi 8,32 triliun rupiah akibat perkara rasuah Johnny.
di saat anak-anak sekolah di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal 3T, susah sinyal demi bisa belajar daring, sang menteri malah kong kali kong menguntungkan diri sendiri dari proyek yang nilainya 10 triliun rupiah dan diduga dikorupsi 8 triliun diantaranya. Joni Plate berjanji membuka mufakat jahat kasus mega korupsi BTS 4G atau 4G. Kemana dan siapa saja yang menikmati uang haram itu? Eksklusif, saya menemui terdakwa Joni Plate sebelum masuki ruang sidang dan sel tahanan di mana Joni ditahan. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Pemirsa, saya berada di depan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan disinilah ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate, Johnny G. Plate, ditahan untuk kemudian menjalani sidang perdana. Saya mendapat kesempatan eksklusif untuk masuk ke dalam Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan saya akan melihat nanti bagaimana kemudian ex-Menteri Kominfo Johnny G. Plate berangkat dari rumah tahanan rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, lalu kemudian berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor, untuk kemudian disidangkan terkait dengan kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Saya mencoba masuk ke dalam, saudara, saya akan melihat nanti bagaimana kemudian mobil tahanan akan membawanya, lalu kemudian akan menuju ke sana, dan saya akan mengupas terkait dengan kasusnya. Saya akan coba masuk ke dalam, pemirsa. Dan ini juga nanti merupakan mobil tahanan, ada 2 ini ya. Saya mendapat informasi mobil ini yang digunakan nanti untuk membawa ex-Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Nanti saya akan melihat ke arah ruang tahanannya juga. Iya, seperti biasa saja sebenarnya sih. Seperti mobil-mobil yang lain juga. Tapi ada tulisannya memang tahanan. Ya. Ini ya, tidak ada menghalang ya. Memang berbeda dengan mobil tahanan yang di sebelah sana karena ada penghalang antara petugas dengan tahanan. Ya, ini tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini memang digunakan untuk tahanan-tahanan yang memang bukan ya satu orang mungkin ya. Kalau di sana untuk beberapa tahanan dan kasusnya memang berbeda. Ini sudah disiapkan, mobil di sana juga sudah disiapkan. Ada beberapa petugas juga yang telah mengecek mobil tahanan tersebut. Anda bisa melihat di sana. Dan pemirsa, saya mendapat informasi bahwa sesaat lagi ex-Menkominfo Johnny G. Plate akan segera keluar dan mobil tahanan sudah disiapkan di sana. Anda bisa melihat itu. Ya. Sudah disiapkan. Ini eksklusif ya. Saya akan melihat bagaimana sidang perdana dari ex-Menkominfo Johnny G. Plate dan saya akan melihat langsung itu ruang tahanannya, kalau Anda bisa melihat sebelah sana ya. Ini masih menunggu ex-Menkominfo Johnny G. Plate untuk keluar, lalu kemudian masuk ke dalam ruang mobil tahanan untuk kemudian menuju ke Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, ya, Tipikor, yang merupakan pengadilan negeri di bawah PN Jakarta Pusat. Tapi nanti saya akan coba masuk ke dalam untuk melihat langsung bagaimana suasana di ruang tahanan dari ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Petugas kepolisian juga sudah bersiaga ya untuk ikut mengawal juga ini petugas kepolisian. Saya sudah melihat Pak Johnny Plate ya. Selamat pagi Pak Johnny. Saya turut prihatin Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Pak Johnny sehat hari ini Pak ya? Sekali lagi turut prihatin ya Pak. Ya. Dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa.
dengan pengawalan di depan dan tidak menjawab pertanyaan saya, padahal saya bertanya bukan kasusnya tapi terkait dengan ya kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Hawanya panas, jadi di dalam kebayang panas sekali ya. Ya inilah menolong supaya di dalam tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas.